Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Pemudi Budi Juliarja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Rasid Ridho, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Syarif Hidayatullah dengan NIM 425001374. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKT 10 November Kramat Jati. Kelas 10 dengan materi menjalankan hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Baik, pertama-tama seperti biasa Bapak absen dulu. Oke, Ahmad Fauzan, izin Pak. Izin. Ahmad Muafi, takdir. Ahmad Rizki Diantara, alhamdulillah. Aidil Rizki, alhamdulillah. Ahmad Mahmudi, oke. Ahmad Fahmi Karim, oke. Aldo Novio, terakhir. Alfian Sahadia, alhamdulillah. Andika Ahmad, alhamdulillah. Andre Putra, alhamdulillah. Abdi Jaraka, mana Abdi Jam? Oke. Arif Ilham, Adi Wijaksono, oke. Arjani, Arjani akhir. Baik, kamu terakhir. Oke. Dima Fikri Akmal, oke. Dimantara, alhamdulillah. Bintang Abadir, Kristiano Litongga, Dakian Malik, Jika Tiana, Yaki Amir, Ade Putra. Baik, terima kasih yang tidak hadir, yang sakit, kita doakan mudah-mudahan teman kalian Allah angkat. Amin. Yang belum masuk mudah-mudahan besok dia lagi masuk. Amin. Alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak semuanya, minggu kemarin kalian telah belajar tentang Syu'abul Iman. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, hari ini kalian akan memasuki bab baru. Buka LKS kalian di halaman 27. Ya, LKS-nya halaman 27. Dan pagi ini kalian sengaja Bapak bikin kelompok berkelompok karena kita akan buktikan kalau kita bisa berdiskusi, bergotong royong, memecahkan satu masalah bersama-sama, insya Allah. Ini nanti kalian tugasnya berkelompok. Tidak ada yang nganggur, semuanya bekerja, semuanya mengeluarkan ide dan pikirannya masing-masing. Pak itu? Nah, ini di halaman 27 di bab 3, menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Lihat kalian tampilan gambar di depan. Contoh perilaku apa ini? Berpoya-poya. Mulutnya orang lagi yang dugem. Diskotek. Yang diambil-ambilin warga tak duit. Mabok, duit yang lain. Kadang-kadang kalau dia putih mabok, dituang ke buah araknya, minuman kerasnya, dia mandi pakai arak. Alhamdulillah ini sudah di luar, ya. Oke. Nah, sekarang pada tanya, apa yang dimaksud dengan berpoya-poya?
Menghabiskan uang, Pak. Menghabiskan uang. Menghabiskan uang. Mengangguran uang. Membuang uang. Membuang uang. Apa lagi? Bos. Apa? Membuat dosa, Pak. Membuat dosa. Membuat dosa. Jadi yang dimaksud berpoya-poya adalah tindakan yang tidak seimbang ketika adanya harta atau adanya faktor ekonomi. Dia tindakan nggak seimbang antara tindakan sikap ketika lagi banyak duit. Akhirnya ketika tidak seimbang, dia hanya memikirkan ego dan hawa nafsu. Dia mau beli makanan dibeli, tapi nggak dimakan. Dimakan cuma dikit. Saking banyaknya makanan yang dibeli, dicolek dikit, akhirnya itu makanan yang dibeli kagak dimakan, disimpan, besoknya mubazir ya? Mubazir. Ya. Paham tentang upaya-upaya? Yang kedua, lihat gambar apanya? Perilaku apa? Lihat dan sum'ah. Apa yang dimaksud dengan lihat? Memamerkan, memperlihatkan sesuatu kelebihan kita kepada orang lain agar mendapat pujian. Agar mendapat pujian. Wah hebat. Kayak baju koko masjid pakai sorban. Woi, Habib. Dia dipanggil alim. Memperlihatkan. Ya. Ada lagi orang sombong. Sepatu yang bagus, merek bagus, bajunya bagus, naik mobil. Yang lagi nongkrong mau ditabrakin. Ke jendela. Memperlihatkan kepada orang lain agar mendapat puji. Itu dia. Dan sum'ah apa sum'ah? Ini apa nih? Telinga fungsinya apa? Mendengar. Sum'ah dari kata sam'un. Sam'un itu bahasa Arab sami'un, mendengar. Sum'ah itu adalah kasih tahu orang, memperdengarkan perbuatan kita kepada orang lain. Mamerin juga, aulia kan mamerin kelihatan. Kalau sum'ah diceritain. Tahu gak kemarin? Kemarin mau gue. Kemarin mau gue. Gue lagi sombong pasang. Nggak ada dia tuh kemarin aku nggak pantas. Lihat tuh kemarin gue. Dia gue bohongin. Untung ada gue, kalau ada gue mati dia. Dia tuh kemarin jalan kaki. Untung ada gue, kalau enggak dia gue matinya pulang. Mati tahu biar orang dengar perbuatan baiknya dia. Ini nggak boleh lah, ya. Ada yang antara dia dan sum'ah. Kalau dia tadi memperlihatkan doang, ya biar orang lihat. Tapi kalau sum'ah memperlihatkan biar orang dengar. Apa itu? Oke. Lanjut. Wah, ini apa ini? Apa ini? Takabur alias sombong. Ingat nih, kalian sekarang lagi belajar. Nanti Allah kasih amanah berupa jabatan. Kalau udah menjadi penjabat jangan sombong. Ada tak pejabat yang sombong? Ada. Siapa yang pejabat sombong? Siapa pejabat yang sombong? Fir'aun. Sombong nggak Fir'aun? Fir'aun sombong. Dia ngaku-ngaku jadi Tuhan. Makanya kalau ada pejabat yang sombong berarti anak buah Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Nih, saya adalah Tuhan kalian. Buktinya apa? Saya nggak pernah sakit. Fir'aun semenjak hidupnya nggak pernah sakit. Mengkrek kagak. Puyeng kagak. Berak-berak kagak. Nggak pernah sakit semenjak hidupnya, makanya dia tapi Allah jadikan hidupnya mati dalam kehinaan. Alhamdulillah. Ingat, orang sombong bakalan hina hidupnya. Dan yang terakhir sifat hasad. Apa itu hasad? Ngomongin orang.
Giba. Gosip. Apa lagi? Rumpi. Rumpi. Apa lagi? Apa? Membahas keburukan orang lain. Keluarin nggak apa-apa. Bapak tampung jawabannya. Ayo. Sifat hasad. Sifat hasad adalah dia tidak suka melihat kesenangan yang orang lain dapat. Paham itu? Sifat tidak suka melihat kesenangan orang lain dapat. Orang lain senang, dia nggak suka. Akhirnya dia ngedon. Bimo dari mana tuh dia duit banyak Bimo? Jangan-jangan ngepet bapaknya. Kenapa Pak suka lihat Bimo duitnya banyak? Bimo jualan gua kayak bodyguard dia. Cantingan dia. Kalung. Orang miskin ini bagi orang miskin. Orang miskin bagi duit. Yang lain kemana? Bimo dari mana? Jangan-jangan bapaknya ngepet. Iya. Ada yang begitu? Ada yang Udin. Wah, Udin kaya. Wah, dia naik motor, naik Mercedes, sampai depan. Wah, Udin dari mana tuh? Jangan-jangan ini jam lagi. Diomongin, itu orang yang ngomongin dia punya sifat hasad. Dia nggak suka melihat kesenangan orang lain. Makanya tadi yang pada disebutkan, apa lagi? Ria, sum'a, takabur, adalah perilaku yang mesti kita hindari. Kenapa mesti kita hindari? Karena dosa, karena perbuatan buruk, betul. Karena perbuatan tidak baik. Intinya adalah semua itu perbuatan mesti kita hindari. Karena orang yang punya sifat itu seperti halnya api memakan kayu bakar. Api makan kayu bakar cepat nggak? Kalau api makan kayu bakar habis, perbuatan baik kita juga bakalan habis kalau kita melaksanakan perbuatan yang tadi Pak sudah jelaskan. Baik dong. Lalu bagaimana Pak caranya kita menghindari semakin kita tinggi, semakin kita pintar, pakailah ilmu padi. Apa ilmu padi? Semakin berisi, semakin merun. Pohon padi tahu pohon padi? Padi kan diri itu, kawanannya. Begitu udah membuka beras-beras yang kecil, dia jadi nggak gitu. Jadi duduk, leok, ya kan? Nah itu adalah memakan kita kalau udah jadi orang kaya, kita kalau udah jadi pejabat, kita jadi orang pintar, harus tetap merunduk kalian punya sifat rendah hati. Insyaallah. Ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ini ada pertanyaan? Semua sudah paham? Baik, untuk itu Bapak pengen mengetes kemampuan yang tadi Bapak jelaskan kepada kalian. Kalian udah lihat gambar-gambarnya. Sekarang Bapak kasih soal tes pengetahuan. Masing-masing kelompok mengerjakan 2 soal. Semua ini ada berapa kelompok? 5. Ada 5. Kalian punya 10 soal. Berarti masing-masing mendapatkan berapa soal? 2. Oke. Kelompok 1 menjawab soal nomor 1 dan 2. Kelompok 2 menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 dan 6 aja. Kelompok 4 nomor 7 dan nomor 8. Cari nomor 7 dan nomor 8. Dan kelompok 5 nomor 9 dan 10. 9 dan 10. Ya, oke. Ini tadi silang apa gimana Pak? Ya, disilang. Kalian diskusikan jawabannya apa, nanti kalian presentasikan. Oke? Ya, tunjuk satu orang yang bakalan maju ke depan untuk mempresentasikan nilai. Berapa?
Kalian sudah berdiskusi, Bapak sudah tak sabar ingin mengetes daripada ranah pengetahuan kamu dengan menanyakan soal yang Bapak kasih. Dari kelompok satu, ketua kelompoknya Bayi Samudra Ismail. Silakan dibaca nomor 1. Harta benda yang dimiliki oleh seseorang berpotensi menjerumuskannya dalam silaturahmi budaya desa. Padahal harta karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut tak bisa digunakan sarana ibadah dan dunia ini merupakan contoh penggunaan harta yang benar, kecuali membeli barang mewah dan unik untuk disimpan. Kecuali berarti kalau ada kalimat kecuali yang bukan, jawabannya dia membeli barang mewah dan unik untuk disimpan. Betul atau salah? Betul. Kami apa? Nomor 2. Perhatikan Quran surat Al-Isra ayat 7, surat 17 ayat 26 sampai 27 berikut ini. Ayat tersebut. Ayat tersebut
Ayat tersebut berisi pesan-pesan mulia bagi umat Islam. Di antara kandungan ayatnya adalah berisi larangan untuk menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta. Wa kana syaitana dirabbihi kafura. Ya, ini juga inna mubazzirina kanu ikhwana syaitan. Jadi mubazir itu menghambur-hamburkan harta. Kasih Allah subhanahu. Ayo. Nomor 3 dan 4. Kelompok 2. Ketua kelompok Andika. Silakan Andika dibaca. Allah SWT sangat tidak menyukai seorang yang menggunakan akal dan berlebihan. Mereka menggunakan akal dan berlebihan merupakan hak orang lain. Atas hartanya, ia membelanjakan harta melewati batas, kepabutan, menurut ajaran Islam, dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Berdasarkan hal tersebut, perilaku yang dimaksud adalah jawabannya iya. Jawabannya adalah iya. Betul atau salah? Betul atau salah? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai seorang yang mempergunakan harta secara berlebihan. Mereka menghamburkan harta sia-sia dan melupakan hak orang lain atas hartanya. Ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Narasi tersebut tidak dimaksud. Tadi jawabannya mana? Yang media salah. Berarti jawabannya adalah Islam. Islam artinya berlebih-lebih. Oke, lanjut nomor 4. Allah SWT sangat membenci sifat hidup berfoya-foya. Untuk itu, seorang muslim harus menghindari sifat tersebut. Salah satu cara menghindari sifat hidup berfoya-foya adalah membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Mengapa kita demikian? Jawabannya C. Karena sedekah dapat menunjukkan rasa empati kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sifat hidup berfoya-foya. Karena itu seorang muslim harus menghindari sifat tersebut. Salah satu menghindari sifat hidup berfoya-foya, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Mengapa bisa demikian? Jawabannya apa? C. C. Apa C? Karena sedekah Dapat menunjukkan rasa empati kepada sesama. betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. C. Kasih Allah. Oke, kelompok 4. Kelompok 3 akan dibacakan untuk kelompok Bimantara. Ayo, berdiri. Menerima, kita melihat berikut ini. 1. Menerima dengan hati atas semua karunia dari Allah. 2. Mereka yakin bahwa Allah SWT telah menjamin rezeki dengan makhluk ciptanya. Kedua, pernyataan tersebut akan mewujudkan sebuah teknik kecuali tadi. Kecuali apa ya? Tadi. Kecuali takdir betul sana. Betul. Menerima dengan senang hati karunia Allah. Menerima yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezekinya. Sebuah pernyataan tersebut mewujudkan akibat berikut ini. Karena optimis, syukur, yakin dan kecuali apa tadi? Tadi. Takdir betul. Kasih Allah. Lanjut nomor 6. Membuat manusia jadi merupakan nikmat dari Allah SWT. Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja saja. Anggapan seperti inilah yang memicu munculnya sepertinya. Salah satu cara untuk menghindari perilaku ini adalah melakukan amal kebaikan yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, Pak. Yang B, jawabannya melakukan amal kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, baik Mas. Lanjut kelompok 4 akan dibacakan oleh Andre. Silakan Andre. Nomor 7 dan 8. Manusia
sebagai Rasulullah yang memanggil mengharapkan doa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu kepada kita dari amalnya dan biasanya manusia buat semua yang dapat kita adalah doa. Manusia selalu membutuhkan pertolongan dari Allah. Jawabannya manusia selalu membutuhkan pertolongan. Pertolongan mana? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betul, kasih Allah. Lanjut nomor 8. Kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Satu, dibaca orang yang sebenarnya dan rutinnya. Dua, memperbanyak kemalan perkenalan. Tiga, masalahnya terkait dari memperoleh hidayah dan kebenaran. Empat, mendapatkan siksa dan keadaan di akhirat. Lima, mampu menaklukkan dunia. Manakah yang termasuk kalimat negatif menurut apapun. B, 1, 3, 4. 1, 3, dan 4 dibanci Allah, maka hatinya terkunci dan mendapatkan siksa. Itu dalam bab negatif sikap takabur. Betul, kasih Allah. Oke, lanjut nomor terakhir, kelompok 5 akan dibacakan oleh Ahmad Fahmi. Yakin berdasarkan berikut ini bahwa pada saat yang menentukan kematian akan menyebutkan manusia itu pada suatinya dimulainya sebentar dan sementara ada orang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan dunia kekal selamanya, tinggal kekal itu di akhirat. Berdasarkan hal tersebut, tinggal itu di akhirat berupa C. Amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Berdasarkan hal tersebut, maka hidup dan hidup di akhirat berupa amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Kasih Allah. Betul jawabannya. Kandungan hadis berikut ini. Kandungan hadis tersebut adalah B. Sifat hasad dapat memakan mereka seperti api memakan kayu. Jawabannya adalah sifat hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Yang paling jelaskan tadi Pak Ibu. Kasih Allah untuk kelompok ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, sangat memuaskan jawaban dari kalian. Itu artinya kalian sudah memahami kita melakukan hidup penuh manfaat dan kita menghindari sifat berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari yang baru dijelaskan? Baik belum? Oke, mari ulangi lagi. Lakukanlah hidup penuh dengan manfaat. Artinya hidup kita di dunia cuma sekali dan nanti di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Oleh karenanya dari sifat-sifat tercela tadi yang tadi dijelaskan, mudah-mudahan semua kita bisa menghindari sifat-sifat tersebut. Insya Allah bisa apa? Mudah-mudahan Allah jaga sikap kita dari sikap tercela. Amin. Allah jadikan kita pribadi yang soleh. Amin. Allah jadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berbakti kepada kedua